Tantangan berikutnya buat kita yang ada di perguruan tinggi harus membuka jurusan-jurusan itu supaya benda-benda kepurbakalaan ini bisa terawat secara baik, bisa kita jelaskan secara baik. Jadi generasi-generasi setelah kita paham bahwa benda-benda ini betul-betul bersejarah gitu loh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sirtu Pillaili, jurnalis tribunlombok.com dalam acara Bincang Tribun. Dan saat ini masih kita akan melanjutkan topik yang sedang hangat diperbincangkan di bumi Nusa Tenggara Barat, yakni tentang harta karun Kerajaan Mataram Lombok yang saat ini menjadi perdebatan hangat, bahkan mengagetkan banyak pihak. Ternyata harta karun Kerajaan Mataram Lombok ini begitu banyak dan mencengangkan banyak pihak. Dan tentunya kita masih penasaran dengan apa sih cerita di balik harta karun Raja Mataram Lombok ini yang begitu banyak. Dan untuk membahas ini saya sudah bersama Profesor Jamaluddin, Guru Besar Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Makin segar Pak Prof. Ini kita seperti terbangunkan, ini tergaget dengan adanya berita pekan kemarin, awal pekan kemarin, pemerintah Belanda mengembalikan ada sekitar 400-an artefak atau harta yang disebut sebagai harta karun dari Kerajaan Nusantara, termasuk sebagian besarnya dari Kerajaan Mataram di Lombok. Nah, kita ini kemarin banyak pihak yang sudah di media sosial sudah berdebat mengenai sangat antusias ternyata masyarakat di Indonesia untuk membahas ini, Pak Prof. Tapi mungkin masyarakat Indonesia sebagian baru tahu sekarang pemerintah Belanda kok tiba-tiba mengembalikan harta benda atau artefak atau warisan kerajaan setelah ratusan tahun baru kembalikan ke Indonesia. Pak Prof, itu ceritanya gimana sebenarnya harta ini bisa apakah ujuk-ujuk kembali ke Indonesia, atau mungkin pemerintah Belanda tiba-tiba dapat ilham atau bagaimana sih cerita di balik pengembalian ini? Mungkin Pak Prof bisa diceritakan ke Tribuners di rumah. Sebenarnya ini kan perjalanan panjang ya. Ini perjalanan panjang dari negosiasi sebenarnya. Ya, saya ketemu dengan beberapa tokoh, misalnya waktu tahun 2002 ya. Saya bertemu dengan almarhum Pak Uka Chandra Sasmita, kemudian Pak Hasan Ma'arif Ambari. Mereka ini adalah mantan-mantan kepala arkeologi nasional, Arkenas ya. Nah, mereka bercerita panjang bagaimana negara negosiasi pada waktu itu, termasuk beliau juga menjadi salah satu yang negosiasi gitu. Karena pada saat itu mereka akan menulis sejarah, ya termasuk ya salah satu ya yang kemudian berhasil dikembalikan itu naskah Negara Kertagama. Nah, naskah ini kan sebenarnya diambil di Lombok. Oh, iya. Jadi bersamaan dengan harta yang sekarang dikembalikan itu. Naskah Negara Kertagama. Iya, jadi itu yang Majapahit. bercerita tentang sejarah Majapahit. Nah, jadi naskah itu menjadi naskah yang sangat penting pada waktu itu, dan itu dijadikan rujukan oleh para ilmuwan-ilmuwan kita untuk memulai menulis tentang sejarah Majapahit. Nah, karena itu ketika diminta ya sebenarnya yang diminta bukan hanya itu saja, banyak. Iya. Tapi dari negosiasi-negosiasi itu hanya itu yang bisa dikembalikan. Nah, belakangan memang ada juga beberapa naskah. Kalau yang ini termasuk juga tahun 81 itu saya juga menemukan beberapa naskah yang dikembalikan, itu yang kayak di daerah Sesaid juga itu adalah pengembalian dari Belanda dulu. Oh, iya. Ada juga. Itu banyak sekali mereka ambil Pak Prof ya. Iya, kalau saya pernah baca ya, cuma saya lupa, itu lebih 600-an naskah ya. Nah, cuma berapa yang dibawa waktu itu tuh yang saya masih ini, coba nanti kita cari tahu lebih rincinya. Sebelum ke naskah itu Pak Prof, ini jadi proses pengembalian ini ada usulan dari pemerintah Indonesia sejak lama berarti Pak Prof? Udah lama, Sejak sudah lama. Zaman Soekarno ya? Jadi ya kalau saya nggak tahu kalau masa Pak Karno ya, tapi dari cerita ini ya memang sudah lama. Karena ini kan mereka
sebagai pengakuan juga sebenarnya ya. Tapi ilmuwan-ilmuwan kita kepingin benda-benda itu dikembalikan untuk dilakukan kajian-kajian gitu loh. Karena kan kita tidak bisa bercerita kalau tidak ada bukti-bukti sejarah. Kan ini artefak yang banyak ya. Sekarang disebut artefak ya. Nah itu, jadi pentingnya kajian-kajian sejarah itu ya harus didukung oleh data-data seperti artefak, naskah dan lain sebagainya gitu. Nah proses ini kan proses yang panjang ya. Nah cuma sekarang ini kan era-era digital ya, yang orang bisa berbicara. Nah saya pikir juga ada kebijakan-kebijakan dan terus terang, mungkin juga Belanda juga untuk menjaga barang ini tidak sedikit duit yang dia keluarkan gitu kan. Untuk perawatan, untuk menjaga kelayak dan lain sebagainya. Itu kan tidak sedikit duit yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. 200-an tahun lah Pak Prof. Ya dari tahun 1894 ya dihitung aja gitu kan. Itu tapi kemungkinan di belakang itu barang-barang itu dibawa ke sana belum ya. lahir di rumah ya. Ya. Tribunus sendiri belum lahir gitu. Jadi ini memang usulan banyak pihak, mungkin banyak pihak terlibat. Ya, artinya kan belakangan kemudian muncul juga dari kawan-kawan aktivis. Jadi pecinta-pecinta merasa bahwa ini punyanya kita harus dikembalikan lagi gitu ya. Ya mungkin juga kalau pemerintahan Belanda mungkin merasa juga, lah ini kok kita ini kalau kita rawat-rawat terus begini, ini butuh duit banyak, tenaga banyak gitu kan. Dan mungkin itu juga gitu. Tapi bahwa ini sebagai bagian dari menjaga hubungan diplomasi antar negara yang makanya sebenarnya bukan hanya Indonesia saja yang dikembalikan gitu ya. Jadi tahun ini kalau nggak salah itu 478 ya. 6 itu yang ke Sri Lanka. Nah, yang 472 itu yang ke Indonesia. Nah, itu beberapa itu ke beberapa daerah gitu ya. Itu di beberapa daerah yang memiliki itu juga dikembalikan ya. Nah, itu artinya juga bagi Belanda ini untuk memperbaiki hubungan diplomatik ya. Ya, artinya kan dengan cara ini itu kan membuka ruang-ruang diskusi lebih panjang lagi ya. Iya. Apalagi kemarin pernah isu-isu ini baru pengakuan dan sebagainya. Ini kan memunculkan suasana lebih panas lagi ya. Tapi ketika ada begini, wah, orang merasa berterima kasih, kalaupun ada juga yang jengkel-jengkel ya, yang bilang ini barang kita dijarah. Tapi menurut saya ini terus terang memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Belanda. Karena apa gitu ya? Ini rentang waktu kalau kita hitung ekspedisi tahun 1894 itu berapa tahun sampai sekarang ini ya? Tapi benda itu, barang itu yang terawat secara baik, masih sangat utuh ya. Coba kalau taruh di rumah kita, kira-kira menurut Sir ini kira-kira bisa nyampe nggak di generasi kita barang itu kira-kira? Kayaknya ragu sih Pak. Ragu. Mungkin di lemari kayu, apalagi di kampung kita yang sederhana. Bahkan lemari kaca pun bisa. Ya itu dia. Itu dia. Perawatan khusus. Nah, tapi mereka luar biasa. Itu yang saya terus terang. Kita harus banyak belajar dalam hal ini untuk merawat artefak, merawat manuskrip gitu ya. Bahkan kalau kita kan biasa kalau buka buku itu kan pakai air liur ya. Itu nggak boleh kok. Nggak boleh. Iya, apalagi mau buka manuskrip itu caranya membuka itu nggak bisa ngelipat begini pelan. Ya seperti itu. Ini kan benda-benda berusia ratusan tahun Pak Prof. Mungkin kita bisa dikasih bocorannya gimana sih, ini kan mungkin yang expert di bidang itu mungkin punya ilmunya, bagaimana sih merawat, ada hitung-hitungannya atau ada cara trik sendiri sih sebenarnya merawat benda. Iya, jadi begini, mereka kan kawan-kawan ini yang di museum itu sebenarnya lebih paham, tapi bahwa benda-benda itu harus berada di tempat yang steril. Soalnya kalau kena dengan angin yang bebas ya pasti, karena itu bahannya kan bahan logam ya, pasti rawan rusak. Rusak, kena angin, kena air, kena apa gitu ya, udara basah dan lain sebagainya. Makanya itu kondisi ruangan itu pada suhu tertentu, jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Ya termasuk juga orang merawat manuskrip ya. Nah lontar itu ya sama aja anunya gitu, cara merawatnya itu pada kondisi suhu tertentu gitu kan. Tidak mudah ya untuk merawat benda itu tentunya.
Ya ada ilmunya, Ilmunya. gitu, ada ilmunya. Nggak bisa kayak kita nyimpan kalung istri kita gitu kan, nggak bisa, Iya, nggak bisa kayak kita simpan. Oh, saya taruh di lemari, ini lemarinya saya tutup, nggak bisa kayak begitu. Jadi itu apa, ada proses apa, begitu juga ketika harus dibersihkan dengan menggunakan apa namanya, bahan-bahan tertentu gitu kan. Nah, itu ada proses perawatannya. Nah, cuma yang begini ini kan kawan-kawan yang di museum itu sudah punya ilmunya. Nah, itulah mungkin kalau menurut saya gitu ya. Kalau memang kita berpikir untuk merawat itu, ya harus kita persiapkan semua. Betul. Jadi setelah kembali ini sebenarnya PR-nya lebih besar lagi kan, setelah kembali bagaimana merawatnya ini kan butuh khusus. Nah, sekarang siapa ini kan jadi salah satu yang jadi pertanyaan sejak awal tuh. Siapa ini kan ada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ingin mengelola benda ini, kemudian bahkan ahli waris juga kan berkeinginan untuk memiliki atau merawat atau memelihara lah benda pusaka atau harta karun ini, Pak Prof. Ini bagaimana menurut Pak Prof, siapa sebenarnya lebih untuk saat inilah? Ya, kalau saya sih untuk saat ini yang paling representatif sih hanya perpustakaan hanya museum nasional gitu ya. Artinya kalau mereka kan sudah jelas memiliki tenaga ahli, sudah memiliki tenaga ahli, terus pengamanannya juga yang luar biasa ya. Dan kalau kita masuk kan lihat bagaimana kalau kita masuk itu enggak seperti kita masuk mall. Tapi kalau kita masuk ke sana itu dari awal kita dicek gitu ya. Nah, kemudian ada barang yang memang tidak boleh kita sentuh gitu, hanya boleh kita lihat gitu kan. Jadi kalau dari sisi ini, ya kalau saya yang paling aman hanya di museum nasional. Tapi sebenarnya kita sangat berharap ya, itu benda-benda itu bisa kita lihat di sini secara langsung gitu ya. Iya, cuma kan sekarang yang menjadi persoalan, apakah pertanyaannya kan? Apakah kita bisa menyiapkan itu apa tidak? Kalau memang bisa, ya silahkan, kan bagus. Dan itu disampaikan ke pemerintah pusat. Disampaikan ke pemerintah pusat bahwa kami ini sanggup gitu loh. Tentunya dengan anggaran-anggaran yang tiap tahun berapa gitu, DIPA yang diberikan ke museum. Tapi dengan kondisi saat ini, anggaran yang diberikan ke museum, ya saya kan sering mengikuti pembahasan-pembahasan di RPJMD itu ya. Ya kita tahulah seperti apa gitu. Nah, artinya kalau memang Pemprov itu mau seperti itu, ya silakan dipersiapkan semua gitu ya. Ya termasuk tapi kalau misalnya ini gedung lantai 1 itu hanya beratap genting gitu ya. Nah, itu kan gampang dijebol orang gitu ya. Ya silakan kita buat gedung yang bagus gitu, yang bisa menjamin keamanan benda-benda itu. Kita punya tenaga ahli gitu ya. Proteksi. Kemudian biaya perawatannya cukup ya. Saya pikir kalau memang kita mampu seperti itu, ya kita bisa bilang kami bisa. Gitu kan. Butuh biaya berapa, Prof, untuk merawat benda-benda? Nah, kalau yang itu saya nggak tahu. Butuh biaya berapa? Saya itu nggak tahu ya biaya berapa. Tapi yang jelas ya pasti biaya besar ya. Biaya besar ya. Pasti biaya cukup besar untuk perawatan dan lain sebagainya, untuk pengamanan dan lain sebagainya. Ketika daerah atau pihak yang merasa berhak itu ingin benda itu kembali, ya harus dengan persiapan konsekuensi penganggaran, fasilitas, sama pengelolaan yang bagus. Ya itu dia. Kalau enggak kan kita khawatirkan kalau misalnya kita taruh kayak misalnya contoh di rumah kita aja kan enggak bisa kita bilang rumah kita itu aman. Orang tahu, naik lewat atap aja bisa tembus ke ruangan itu kan. Nah, ini kan sesuatu yang sesungguhnya perlu dipikirkan juga gitu ya. Apalagi ini benda-bendanya bernilai tinggi tuh, Pak Prof. Jadi nggak usah emas nih. Ini gelas ini, kalau hari ini mungkin dia murah. Tapi kalau misalnya ada tulisan tribunlombok.com, kemudian ini ada trilogi, tapi benda ini ketemu 100 tahun yang akan datang, berapa harganya? Bukan seharga yang hari ini, bisa ratusan juta. Nah, bayangkan keramik-keramik Cina, itu yang ditemukan itu bahannya biasa gitu. Tapi karena itu, wah ini punya nilai historis. Iya. Oh, ini dari dinasti Qing, dinasti Ming misalnya kan. Wah, ini udah berapa tahun gitu, ratusan tahun. Nah, orang kan bisa ngelihat, oh ini nilai kesejarahannya yang mahal. Coba lihat,
kok patung Buddha gitu, yang ini yang sudah umur abad kesekian itu bisa sampai sekian miliaran harganya, itu hanya kepala gitu kan. Nah ini apalagi ini dari emas gitu ya, kemudian berbahan apa namanya, ada perak dan lain sebagainya, permata, berlian gitu kan. Kan Itu kita udah nggak jelas, pernah udah lihat jelas ini berlian model kayak apa gitu. Lo berlian itu yang kecil aja itu bisa sampai jutaan harganya kan, yang kecil itu aja bahkan ratusan juta, tergantung karatnya kayak apa, kualitasnya gitu. Lah kalau misalnya di barang-barang itu ada ini kan, Iya. berapa nilainya? Jadi, Ya yang paling mahal sebenarnya nilai-nilai kesejarahannya. Jadi nggak hanya bagaimana mengamankan benda itu supaya bagus, tapi juga rawan juga Pak Prof ya, dicuri atau dirusak atau diambil orang gitu. Ya artinya itulah, kalau memang kita bisa menjamin itu sih nggak masalah kalau saya. Artinya kawan-kawan dan kita semua bisa melihat ya, bisa melihat benda itu di sini, tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri kita. Tapi ketika kita berhitung-hitung lagi, kira-kira aman nggak? Kira-kira ini terjamin nggak? Terawat apa nggak? Kan itu pertanyaan lagi. Kalau mungkin generasi kita ini yang paham dengan benda-benda itu, mungkin punya kecintaan, punya apa, ada rasa euforia, senang gitu ya. Tapi apakah generasi kita mampu nggak memberikan nilai yang sama dengan kita? Pak Prof, ini apa sih, apa namanya, nilai yang harus menyikapi lah masyarakat, kita memaknai pengembalian harta benda atau harta karun kerajaan dulu dari Belanda ke benda Indonesia. Kita sebagai masyarakat bagaimana sih sebenarnya Pak Prof? Kalau kita sebagai masyarakat ya kita harus inilah. Yang pertama, bahwa benda-benda ini kan benda-benda artefak ya, benda-benda bersejarah. Ya kita ya tentu sebagai masyarakat, sebagai wujud kebahagiaan kita, kesenangan kita, ya benda-benda ini harus kita perlakukan secara baik ya, harus kita rawat secara baik. Dan kita juga ya mungkin nanti masyarakat ini bukan tidak bisa dilibatkan di peraturan pemerintah itu bisa, masyarakat itu bisa menjadi apa, sebagai apa ya, orang yang bisa memberikan apa istilahnya, pengawasan ya, bisa memberikan pengawasan, menjadi pengawas untuk memantau kira-kira keamanan benda-benda ini kayak apa gitu. Nah kita dari masyarakat, begitu juga keluarga. Nah karena menurut saya, karena ini kan masih ada keturunannya ya, kalaupun misalnya keturunannya udah banyak dan jauh ya, artinya dari generasi yang pertama ini kan banyak sekali ya keturunan-keturunannya. Mungkin dari sekian anak punya cucu, sudah punya cicit dan lain sebagainya, ini sangat banyak sekali. Nah, menurut saya, ya mereka para keluarga-keluarga ini juga, ya paling tidak gitu, harus diajak Jadi, berdiskusi, diajak inilah, paling tidak ada rasa kepemilikan mereka gitu loh. Ini Anda dari dulu, kakek Anda itu pernah memiliki ini. Nah kami dari negara mengundang Anda, paling tidak mereka juga ya seperti tadi, kalau di dalam peraturan pemerintah itu mereka diberikan ruang untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah terhadap benda-benda yang ada ini gitu. Jadi apa namanya, masyarakat juga bisa terlibat untuk apa namanya, pengelolaan atau pemeliharaan ini. Seperti apa keterlibatan tadi itu? Ya itu pengawasan itu bisa itu. Memberikan pengawasan terhadap artefak-artefak ini gitu. Dan menurut saya ya, dan khususnya gitu ya, yang di NTB ini kan kita belum ada, kecuali di Hamzan Wadi yang ada Fakultas Sejarah ya. Ini yang dua negeri yang ada ini, yang Universitas Islam Mataram dengan UNRAM ini nggak ada jurusan-jurusan yang mengarah ke itu ya. Sejarah antropologi belum ada ya. Nggak ada. Sehingga risetnya juga masih. Ya artinya pasti memiliki keterbatasan gitu ya. Artinya kan benda-benda seperti ini kan harus dikaji oleh ilmuwan. Nah karena itu menurut saya tantangan berikutnya buat kita yang ada di perguruan tinggi harus membuka jurusan-jurusan itu supaya benda-benda kepurbakalaan ini bisa terawat secara baik, bisa kita jelaskan secara baik. Jadi generasi-generasi setelah kita paham bahwa benda-benda ini betul-betul bersejarah gitu loh. Iya. Jadi sehingga
lebih banyak kajian, lebih banyak penelitian juga tentang Iya, itu. Sehingga iya. masyarakat kan lebih paham ya. Iya, Mungkin. jadi begini cara mengkaji. Contoh kecil. Lagi-lagi ini gelasnya Tribun ini gitu ya. Jadi gelas ini, ketika kita melihat gelas ini, siapa sih yang terlibat pada pembuatan gelas ini? Oh, ternyata ada tukang sablon. Ada juga pabrik yang mengeluarkan gelas ini. Nah, siapa yang membeli? Siapa yang memberi? Nah, ini kan sesungguhnya kalau kita mau uraikan, ini menjadi uraian yang panjang gitu. Yeah. Hanya gelas ini saja gitu. Dari sisi kesejarahannya, ini gelasnya dari mana, diproduk tahun berapa, yang membuat ini siapa, yang punya ide ini siapa, kok ada trilogi ini gitu loh. Yeah. Loh, ini prosesnya panjang, ini diskusinya bisa berbulan-bulan baru keluar. Nah, siapa yang punya ide? Itu begitu kira-kira kita melihat artefak itu gitu ya. Ya, ternyata ada kaitan sama Bukit Marese. Oh, itu dia. Jadi jangan sampai orang itu ngelihat benda ini ketika kita lihat, itu cincin gitu. Padahal kalau kita lihat mungkin saja cincin itu ini diberikan raja, diberikan oleh seorang tokoh yang namanya ini tempatnya di kampung ini. Pertanyaannya, kenapa dia memberikan raja? Ada apa? Hubungan apa? Nah, hubungan apa dengan raja? Kenapa raja diberikan cincin itu gitu. Nah, ini kan ada nilai kesejarahannya. Bahkan menurut saya itu bisa melakukan rekonstruksi sejarah sosial gitu ya. Jadi dari benda-benda ini kalau dokter riset bisa ada rekonstruksi cerita sejarah yang bisa kembali digali gitu. Loh, iya. Jadi begini, George Codes, kalau saya tanya, ini percaya nggak adanya Sriwijaya itu? Percaya. Tapi sampai hari ini orang belum tahu di mana pusat pemerintahannya, di mana istananya, nggak ada yang tahu. Nah, tapi ketika orang membaca tulisan itu, orang ada Sriwijaya namanya. Ternyata riset yang pertama itu yang melakukan riset itu siapa? George Codes namanya. Dia hanya menemukan 4 prasasti. Dari 4 prasasti itulah dia melakukan rekonstruksi. Cerita tentang Sriwijaya. Cari sumber-sumber kemudian yang berbicara tentang Sriwijaya. Itu dari 4 prasasti. 4 prasasti. Apalagi ini 355 ya. Nah, 355 artefak. Loh, ini kalau mau direkonstruksi yang 355 itu, ini dari mana, sejarahnya kayak apa? Cerita kerajaan dulu terbongkar kembali. Loh, iya. Banyak cerita yang terputus misalnya. Itu dia. Kan kita di Lombok kan banyak yang generasi muda kan belum paham sejarahnya seperti apa. Secara clear kan masih perdebatan banyak. Belum masuk di buku literatur kan. Seperti Pak Prof tulis kan sudah ada, tapi kan yang anak-anak muda itu kan belum sampai gitu kan, karena di sekolah nggak ada, di kampus pun pun belum punya jurusan. Belum punya jurusan. Jadi, itu. Ini penting sekali. Pertanyaannya siapa yang menulis sejarah gitu kan? Kan begitu. Nggak ada yang nulis. Jadi yang di UIN itu hanya sendiri saya yang jurusan sejarah. Iya, ini semoga para kampus, mungkin Pak Prof bisa usulkan ke Pak Rektor gitu ya. Sebenarnya kawan-kawan di majelis itu pernah berbicara waktu itu ya, dari Majelis Adat Sasak. Itu kami udah datang ke Rektor Undram juga waktu itu, masih almarhum Pak Narpi. Beliau bilang ya, tapi sampai hari ini kan belum ada. Nah, begitu juga UIN ya. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan ini mereka berpikiran untuk itu. Ini momentum, Pak, dengan kembalinya banyak artefak atau cagar budaya dari Belanda itu, moga-moga di kampus juga mulai membuka sejarah betul. itu. Ternyata banyak sekali yang harus dikaji. Tidak hanya itu dia. Belum manuskripnya yang sangat banyak. Yang melimpah gitu. Ini boleh cerita sedikit, Mbak. Kita flashback ke kerajaan Mataram Lombok ini. Ini seperti apa dari benda-benda cagar budaya ini, seperti apa yang ada cerita yang mungkin sekilas di kerajaan, kehidupan yang di kerajaan Mataram tercermin. Ya, artinya kalau lihat dari itu ya, bahwa kerajaan ini banyak harta ya. Nah, cuma kan ya lagi-lagi kalau kita bertanya ini sumbernya dari mana gitu ya. Tapi bahwa Lombok ini itu dari tahun 1819 ketika Singapura itu dibuka oleh Inggris, itu Lombok ini menjadi jalur perdagangan global.
jalur perdagangan internasional yang berpusatnya di Ampenan. Di Ampenan Ya. Jadi orang-orang itu datang belanja ke Ampenan dari berbagai wilayah gitu ya. Jadi termasuk pengusaha-pengusaha Singapura, pengusaha-pengusaha Inggris itu adanya di sini. Jadi mereka buka perusahaan-perusahaan besar ya. Bahkan dalam 1 tahun itu bisa sampai 56 kapal kapal besar yang nongkrong di Ampenan itu. Jadi ini sisi lain, ini kalau kemarin kan kita cerita rajanya, tapi ini ternyata ada cerita Ampenan juga bisa tergambar dengan banyaknya harta karun yang kembali di sini. Iya, kan begini. Jalur perdagangan itu, makanya kan ini, cuma kan kita belum lihat nih benda ini kayak apa gitu ya. Apakah udah nggak sabar mau kaji itu. Ya artinya kan dari sini nanti kita bisa rekonstruksi. Nah, mata uang yang ada itu kan sebenarnya kita bisa rekonstruksi perekonomian, perdagangan global di Ampenan itu kayak apa. Itu dari mata uang aja kita bisa rekonstruksi. Siapa yang datang belanja? Jadi dulu itu orang kalau belanja pakai mata uang sendiri. Nah, jadi orang Arab datang itu belanja pakai uang Arab. Orang Belanda datang belanja pakai uang Belanda gitu ya. Jadi di pelabuhan di Ampenan ini ya, di pelabuhan internasional. Dan itu jadi salah satu sumber penghasilan untuk raja kan berarti. Iya. Ya artinya kan seluruhnya kan di bawah kontrol raja. Artinya pajak-pajak setiap kapal yang bersandar ya dia harus bayar minimal uang parkir gitu kan. Uang parkir, uang bersandarnya selama berapa hari dia di sini gitu. Karena dulu itu dia berbeda, enggak kayak sekarang. Kalau dulu kan tunggu arah angin dulu. Ini pulang kampung, ini tunggu arah angin gitu. Nah, ketika arah angin ke sana, ini kita jalan ke sana nih. Nah, tapi ketika mau balik nggak bisa langsung. Tunggu dulu arah angin ke sini gitu kan. Kan layar. Ya, itu dia. Nah, jadi ini juga parkirnya juga lama berarti. Ya? Parkirnya juga lama. Ya, artinya itu dia. Kan dengan adanya dia parkir di sini dalam waktu yang lama, ya kan negara ini, artinya kerajaan ini memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang parkir di sana. Makanya bandar-bandar yang ditugaskan, sah bandar ya, yang ditugaskan untuk menjaga pelabuhan, yang menarik pajak, itu nanti itu yang melaporkan ke kerajaan. Oh, ini sekian jumlahnya. Nah, kalau kita membaca berita-berita itu luar biasa. Artinya sebenarnya dari artefak ini kita bisa melakukan rekonstruksi perdagangan itu bisa. Jadi Ampenan tadi itu. Iya. Coba boleh cerita. Ini tadi Singapura kemudian ke Lombok itu memang langsung ke sini atau singgah dulu di pelabuhan? Ya, ke Lombok. Langsung ke Lombok. Jadi Singapura Lombok begini, rute perdagangan itu Singapura, Lombok, terus ke ke Australia, Mauritius. Gitu. Itu jalurnya. Nah, Singapura baru keluar gitu ya. Berarti Singapura, Lombok, Australia. Iya, karena waktu itu sebelum masuk Belanda ya, sebelum tahun 1894, itu kan jalur-jalur ini memang diberikan kepada Inggris yang menguasai. Jalur pelabuhan. Iya, pelabuhan yang memang diberikan. Iya, jadi Inggris yang menguasai jalur-jalur ini gitu. Jadi kenapa nggak kita hidupkan sekarang, Pak? Kembali, Pak? Ya, kalau menurut saya itu yang kalau kita ingin mengangkat Ampenan ini menjadi pusat perdagangan, saya pikir pemerintah kota ini harus menyiapkan itu. Dan itu masih sangat mungkin. Mulai dari rekonstruksi kota ya. Artinya untuk rekonstruksi kota ini Ampenan sebagai kota tua, nah ini kan kebijakan-kebijakan apa? Itu yang dilahirkan oleh pemerintah kota itu. Apa kebijakan-kebijakannya? Minimal mulai dari gedung. Gedung ini tidak boleh dirubah. Ada perda nggak tentang itu? Belum ada. Nah, itu dia. Kan milik pribadi-pribadi. Ya, makanya. Tapi dengan perda, dengan Pemkot mengeluarkan perda, itu nggak boleh dirubah. Tapi tentu, ketika pemerintah mengeluarkan perda, udah, Anda buat modelnya tetap klasik. Untuk biaya perawatan, nih kami kasih. Nah, itu yang harus dia berikan. Tapi kalau enggak, ya semaunya mereka nanti. Untung tidak jadi semua Alfamart kan? Iya. Kalau Alfamart kan merah putih dia nanti deh. Jadi merah putih kuning ya. Iya. Jadi kayak begitu. Tapi kalau misalnya
Pemkot itu ingin membuat Ampenan ini menjadi kota tua yang minimal lah, rame dikunjungi orang, maka buatlah Ampenan ini menjadi pusat perekonomian, pusat perbelanjaan. Artinya orang akan datang ke Ampenan. Kalau dulu, kenapa orang datang ke Ampenan? Karena apa saja di Ampenan itu ada. Iya. Apa saja yang dibutuhkan oleh negara-negara luar ketika datang ke Ampenan ada di sana. Kota pelabuhan ya. Iya. Kota pelabuhan besar. Iya, jadi apa saja. Jadi nah sekarang kita ini Pemkot ini atau pemerintah provinsi ini itu bisa menyiapkan itu apa enggak? Minimal gitu kan. Para wisatawan yang datang, oh saya mau cari apa namanya kaos khas Lombok. Ternyata ada di Ampenan dengan harga jauh lebih murah dari yang ada di toko-toko tempat lain. Nggak mungkin orang ke toko lain. Iya. Pasti orang akan datang belanja ke sana. Iya. Oh, saya mau cari makanan khas Sasak. Oh, ternyata di Ampenan ada. Dengan harga yang lebih murah dari tempat lain. Nggak mungkin orang ke tempat lain. Nah, bisa membuat itu bagaimana? Kebijakan. Ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang ada di sana. Misalnya, kalau pemerintah buat toko itu, pemerintah buat toko di pinggir-pinggir pantai itu, ini Anda diberikan apa? Sewa yang murah gitu kan. Jadi dari benda cagar budaya artefak ini kemudian kita bisa rekonstruksi sejarah, kemudian bisa tahu arah bagaimana mengolah yang kehidupan saat ini. Loh, iya, kan begini. Masa lalu ini katanya begitu. Ya. Kita potret masa lalu itu untuk menata masa depan. Iya, iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau di dalam Islam itu kan katanya siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan-jalan orang-orang yang telah engkau berikan kesuksesan kepada mereka. Nah, kesuksesan kota tua itu dulu. Itu kita coba ungkap. Kayak apa sih? Storytellingnya diperkuat. Nah, baru kita berpikir, kita ini harus buat Ampenan ini menjadi kota yang kayak dulu gitu lah. Artinya minimal ruh-ruhnya itu ada. Kenapa orang datang? Karena apa yang dicari itu ada. Itu satu. Yang kedua, orang ke sana karena lebih murah dari tempat lain. Rempah-rempah bukan tidak ada, banyak. Di tempat-tempat di Ampenan itu banyak. Dengan harga yang lebih murah. Cengkeh ada nggak? Banyak dulu. Berarti ini semacam potensi kekayaan sejarah yang harus bisa dikelola dengan baik kan bagi Ya, itu dia. Kalau saya sih itulah yang paling penting menurut saya. Kembalinya benda-benda pusaka ini gitu ya. Kalau saya enggak mau nyebut harta karun. Kalau harta karun itu di Mesir. Jadi harta karun udah terkubur saat karun itu ya. Cuma menurut saya benda-benda ini dia hadir di sini, kita bisa melakukan rekonstruksi sejarah, bisa mengkaji secara ilmiah. Lah bisa merekonstruksikan perekonomian, kehidupan masyarakat dari artefak-artefak itu. Nah, bagaimana penataan masyarakat pada saat itu? Bisa dari artefak-artefak itu. Jadi itu yang lebih penting sebenarnya dari sekedar kembali terus kita mengapain dan goalnya sebenarnya apalagi mikirnya bagaimana kita jual lagi katanya kan. Nah, itu yang bahaya. Itu yang menghancurkan ini. Iya, Pak Prof. Ini juga ada Pak Prof sering cerita ini selain harta benda atau artefak inilah, kalau nggak mau disebut harta karun ini kan istilah di media gitu kan. Jadi harta karun, jadi harta benda kerajaan ini katanya selain nggak keris, kalung, itu juga ada tadi sempat disebut manuskrip juga di bahkan kitab negara Kartagama itu dibangkut juga di situ. Itu banyak sekali berarti. Jadi begini hebatnya